Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Desdayani dengan NIM 2215091053 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, topik proyek pengembangan, user flow pengguna, dependencies, serta penjelasan singkat mengenai urutan pembuatan. Nah, yang pertama yaitu eh, penjelasan mengenai topik proyek pengembangan. Nah, di sini saya mengembangkan aplikasi pengelolaan dokter gigi yang saya beri nama Dentech. Nah, Dentech ini merupakan sebuah aplikasi inovatif yang saya rancang untuk membantu dalam pengelolaan praktik dokter gigi dengan lebih mudah dan efisien. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang canggih. Nah, Dentech ini memungkinkan praktisi gigi untuk mengelola jadwal praktek, catatan pasien, serta layanan dan penawaran yang disediakan. Selain itu, dari sisi pasien, juga dapat mencari layanan dokter gigi sesuai dengan layanan yang dia inginkan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai user flow pengguna. Eh, Jika pengguna masuk ke aplikasi, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini jika pengguna sudah memiliki akun, maka akan masuk lewat sini. Nah, jika belum, maka pengguna akan melakukan daftar. Nah, jika sudah mengisi data-data yang diperlukan, maka akan mengklik daftar, kemudian diarahkan ke halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini terdapat list dari dokter yang tersedia di aplikasi ini. Kemudian juga terdapat halaman atau menu reminder yang berisi detail-detail dari reservasi pemeriksaan. Kemudian ada halaman chat. Nah, halaman chat ini memungkinkan pengguna dan dokter, pengguna di sini maksudnya pasien dan dokter, melakukan komunikasi seperti konsultasi-konsultasi kesehatan. Selanjutnya, ada halaman pengaturan yang dimana pengguna dapat mengatur dari sisi notifikasi, tema, dan bahasa aplikasi. Selanjutnya ada eh, halaman profile. Di sini pengguna dapat mengedit profile yang berisi biodata-biodata dan foto dari pengguna. Kemudian terdapat drawer, si pengguna dapat melihat tentang dari aplikasi ini. Kemudian latihan API yang kami lakukan di kelas. Kemudian latihan Code SQLite, di mana ini adalah tugas saat ini. Dan halaman keluar jika pengguna ingin keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai urutan pembuatan aplikasi. Nah, di sini pertama-tama saya membuat folder components yang berisi aset image widget. Nah, ini kode ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan gambar yang disimpan di dalam aset Flutter. Nah, dengan membuat widget gambar ke dalam sebuah kelas terpisah, saya dapat menghindari pengulangan kode yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya saya membuat folder utils pada folder lib yang di dalamnya berisi file konstan. Nah, file konstan ini saya gunakan untuk mengatur tema dari warna serta gaya teks. Selanjutnya, saya membuat halaman model, maksud saya folder models, dan di dalamnya terdapat file dari dokter, yakni terdapat list-list dokter ataupun struktur data untuk merepresentasikan dari dokter dan informasinya. Kemudian di dalam folder models lagi juga terdapat file service. Nah, di sini berisi layanan-layanan dari dokter. Kemudian saya membuat halaman main di mana berisi
bottom navigation bar, kemudian pengaturan drawer-drawer. Setelah itu saya membuat folder screen yang di dalamnya berisi file dari halaman home screen. Di sini saya membuat halaman dari home screen tadi, halaman ini pada file ini. Kemudian saya membuat halaman login serta halaman register. Nah, pada navigation bar ini terlihat icon chat, setting, dan profile. Saya juga membuatnya pada folder screens. Profile, chat, dan setting. Nah, untuk di dalam drawer ini, saya membuat tentang kami pada folder screens, yakni file about us underscore screen. Selanjutnya, di drawer juga berisi latihan API yang kami lakukan di kelas pada halaman new screen. Nah, sebelum itu saya di sini untuk membuat latihan API ini, saya membuat DB helper pada folder service, kemudian data service, kemudian folder DTO yang di dalamnya berisi halaman news, kemudian membuat endpoints untuk menyimpan URL endpoint yang digunakan dalam komunikasi dengan server atau API. Nah, di dalam DTO ini juga saya memasukkan file book.dart untuk membuat latihan CRUD SQLite. Saya memasukkannya di sini. Kemudian selain itu, saya juga membuat pada tampilannya di sini, reservasi screen. Kemudian untuk list-list reservasi yang sudah dilakukan, maka saya buat di halaman ini. Kemudian jika pengguna mengedit dari reservasi, saya buat pada halaman reservasi edit. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai dependencies. Nah, pada pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan beberapa dependencies, yakni dari SKF-Lite. Nah, ini merupakan wrapper dari SQLite untuk Flutter, yang memungkinkan aplikasi Flutter untuk berinteraksi dengan database SQLite lokal. Kemudian ada dependencies path provider. Nah, paket ini menyediakan utilitas untuk menemukan jalur sistem file untuk tempat penyimpanan yang berbeda, seperti direktori dokumen. Kemudian terdapat dependencies UUID dengan versi 3.0.4 ke atas, yang digunakan untuk menghasilkan UUID atau Universally Unique Identifier, yang merupakan string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas. Kemudian terdapat Flutter Slidable dengan versi 3.1.0 ke atas, yang digunakan untuk melakukan aksi seperti menggeser, menghapus, atau membagikan item dengan menggeserkan item di layar. Selanjutnya yaitu dependencies Cupertino Icons dengan versi 1.0.6 ke atas, yang digunakan untuk mengatur gaya desain Cupertino atau iOS untuk digunakan dalam aplikasi Flutter.
Selanjutnya, terdapat dependencies dari Google Fonts, yakni digunakan pada aplikasi Flutter tanpa perlu mendownload font secara terpisah, sehingga memberikan akses yang mudah ke berbagai jenis font dari Google Fonts. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu hasil pengembangan. Nah, kita mulai dari awal, halaman login. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan alamat email. Kemudian memasukkan kata sandi, yaitu bisa masuk dengan menekan button masuk. Nah, kondisi kedua, yakni jika pengguna belum memiliki akun, maka melakukan daftar dengan mengisi nama lengkap, alamat email, nomor HP, kata sandi, kemudian mengklik daftar. Selanjutnya di sini sudah masuk ke halaman beranda, terdapat fitur reminder dari reservasi yang telah dilakukan. Di sini kita bisa melihat details dari reservasi tersebut dengan mengklik button itu, kemudian terdapat detail-detail dari pemesanan. Nah, di sini pengguna dapat mencari dokter dengan sortir berdasarkan layanan yang disediakan, seperti behel, tambal gigi, cabut gigi. Nah, selanjutnya yaitu halaman chat. Nah, di sini masih berupa tampilan saja, belum ada fungsionalitasnya. Halaman screen-nya juga sama, setting screen. Masih berupa tampilan saja dan profile juga sama. Selanjutnya di sini terdapat drawer yang bisa pengguna mengklik beranda untuk kembali ke halaman tadi sebelum dia mengklik drawer. Kemudian tentang kami berisi tentang aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya eh, halaman latihan API. Ini yang kami praktekkan di kelas. Di sini pengguna dapat mengklik button tambah dan menambahkan title untuk memasukkan ke API. Contohnya, kemudian bisa di-add. Nah, sudah masuk di sini. Nah, di sini pengguna juga dapat mengedit, kemudian di-save, dan dapat menghapus. Selanjutnya di drawer juga terdapat halaman latihan CRUD SQLite. Nah, di sini saya contohkan saat melakukan reservasi. Nah, di sini si pasien memasukkan nama, alamat, tanggal pemeriksaan, jamnya, tambah reservasi. Nah, di sini akan masuk di bawah. Nah, di sini juga terdapat operasi read, yakni dapat tampil, update dapat mengedit yang telah dibuat tadi. Nah, perbarui reservasi.
Kemudian juga dapat melakukan delete. Selanjutnya yaitu yang terakhir, fitur untuk keluar dari aplikasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.